Makalah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dawe ngeten kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarrun nas. Kun ana sira indallahi mugi Allah khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira indan nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarrun nas iku ele-ele manusia. Wadhalika te mengkono-mengkono kabeh ta al-mazkur min kaunika khairun nas indallah iku kama qala sayyidi Asy'abul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra. Ngeten carane berpikir, idza kita nalikane ketemu sira ahadin ing suci minan nasi sange manusa, ra'aita mengko ningali sira al-fadla ing keutamaan lahu kedue ahad. Ale kang ngalahno ing atase sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Wa taqulu lan ucap sira asa menawa-menawa paya kunayen to ana sapa wong utawa ana sapa ahad. Inda wa mugi Allah khairan wa apik min timbang ingsun wa arfa'a lan luwih dhuwur. Asa ayakuna ing tawa khairan wa arfa'a lan luwih dhuwur apane darajatan derajat. Fa ing kana mengko lamun ana sapa ahad sagiran cah cilik. Maknane ahad sing laki tahu, ahad yang kamu ketemu. Misalnya kayak ketemu cah cilik kul tang ucap sira hadza utaiki kulam ya'si ora tau durakani sapa hadza Allah ing Allah. Mergo cah cilik wa ana utaing sota asa itu teman-teman wis maksiat sapa ingsun. Fala syakka mongko wajib apa anahum sak temene sobi ku khairan wa apik mini dibanding ingsun. Utawa fala syakka mongko ora ana keraguan ing mujud anahu sak temene sobi ku khairan wa apik mini dibanding ingsun. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kabiran ku tuwa kul tam mongko ngucap sira ngene. Hadza utawi iki ku kot abada teman-teman nyembah sapa hadza wa ing Allah qablis durunge ingsun. Nah, ketemu cah cilik iki ora tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae ibadah luwih akeh. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku aliman iku alim kulta mongko ngucap sira. Hadza utawi iki kok tiyaden paringi sapa hadza. Ma ing perkara lam ablu kang ora tumeka ingsun. Wa nalalan merkule sapa hadza ma ing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun. Wa alimalan ngerti sapa hadza ma ing perkara jahil tu kang bodho sapa ingsun. Wa te hadza iku ya'malu nglakoni sapa hadza ilmihi lan ilmine hadza. Wa ing kana lam ana sapa ahad iku jahilan wong sing bodho kulta mongko ngucap sira ngene. Hadza utaiki wa asal durakani sapa hadza wa ing Allah bijalan mergo bodho. Wa ana halu ta ingsun asa itu durakani ingsun ing Allah ilmin kan ngerti. Ketika orang bodho maksiat kowe muni hadza asa wa bijalan iki maksiat mergo bodho. Wa ana asa itu ilmin. Wa ana ta ingsun asa itu durakani ingsun ing Allah ilmin kan ilmu. Tawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima klan perkara utamu kang den pungkasna apa mali kedhe ingsun. Au bima ta klan perkara utamu kang den pungkasna apa malahu kedhe ahad. Toh kita tidak tahu dia berakhirnya kayak apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiron ku kafir. Kulta moko ngucap sira la adri orang ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayus lima yen to Islam sapa ahad. Sapa kafir, asa menawa-menawa ayus lima yen to Islam sapa kafir. Fayuh tamu kau dan pungkasi sopolahu kedhe kafir bi khairil amali lan api-api amal. Fayuh tamu mongko den pungkasi sopolahu kedhe kafir bi khairil amali lan api-api amal. Wa asalan menawa-menawa apa anak fura ento kafir sapa ingsun. Fayuh tamu kau den pungkasi sopoli kedhe ingsun bisuil amali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi mulai sing disebut wa Asy'abul Qadir Jalani. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama. Cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan kenal dan saya juga nggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi sikap tidak ngambil sikap.
Misalnya berteman orang fasik, berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam lonte lah. Contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak adamnya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau fasiknya itu menzinai istrinya orang, fasiknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasik mencuri harta orang. Ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan ya pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal, loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, nggak bisa. Syariat pun mengatakan nggak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu, ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Ambek itu gendeng ngene orang tawadhu tapi kok gendeng ini. Jelas ayatnya iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal arat. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autokoto aidihim wa arjuluhum min khilaf. Min khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Begitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukane Allah, kadar dukane Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajen. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa itu. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbah Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi qatil misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Begitu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam.
Itu aja saya katakan boleh. Kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngipi tok, kok nangkue ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halah satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya ibu karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo ngaku. Saya kira usah dipenging wis ra ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halah satar tahu bidailik mana nih, boyau kamu itu istitar, tapi kemudian anda tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi ini penting sekali, karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us usarikoh, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum kisos sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu kisos, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos gak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju biar pantas wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung ini. Nopo? Wong nopo? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutroku kullu, la yutroku kullu. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guiling-gilingan nak orang yang berbuat dolim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat kehinaan. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, kok sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing ngomong lonte akeh sene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik. Masih oke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gento. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu. Karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu maki-maki. Ini penting kalau aturakan kata ngedikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, terus omongannya apik kabeh. Ono wong lonte dari boten derek-derek, ono copet dari niku boten copet nih, niku tiang kreatif sing baik. Ono lonte dari, wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris dari niku tiang laris. Dari orang di koyok dhisik ono ide lonte dibacakno wanita harapan. Mohon yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada gak mati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan
ikhtiar untuk mencari obatnya aib. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal ramah, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Kono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama, orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ gak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur dina, entah kadarnya gimana itu terserah pangeran. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motone surat sik lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, wah bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu song bodoh-bodoh pede, terus ngimami nyanyi Indonesia Raya kan dia repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi kaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus harus sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan piye fihi kaulani berarti sarap karwan demenan kok fihi kaulani demenan dan rokok ngawur demenan jadi hukumi fihi kaulan kok dene iku mau latihan ibu-ibu alim ora alim tapi ibu-ibu alim. Paham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh, riba itu dengan bunga itu kadang sama kadang enggak, pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Dari sekolah suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi napa? Kontrol. Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Ah iki produk gagal iki. Mau kenapa rabi kesusu lah kena kan jadi akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan, ya kudu bebo cangkem ape, si bebo tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, no? Tapi kowe wong kiai kecelok serbana nak Jumatan minyakan terus. Kan yo ora pantes melok cangkem. Elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung no. Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi iki trik dadi kiai alim paham ya. Engko yo kayak bebo napa? Bebo kaya kula. Pokoke sementing pokoke kaya kula ngene kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zait gak pantes. Zait itu sing saleh ya akeh padha wae. Pokoke ana wong mati mergo oplosan. Nah, elek mati ini mergo oplosan. Lho kula nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang nunggu soleh, kadang bayi soleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati tenan ya. Mati ra urip niku.
Walhasil rame. Iya jelas mati ini oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenang. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, itu termasuk kiai top tak enggak di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Semene ae satpam-satpam ning kono utawa wong-wong petani biasa iku kon salat wis 5 ta 6 ku syarat. Sing kowe bebo ora salat. Ya sing kowe bebo ora salat. Ayo iki top napa? Begini logikanya begini. Ini rungokno tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatur setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya nak salah, nak saya kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah yo ora konangan, bener yo ora untuk penghargaan. Jadi dianggap. Jadi biasa ya. Ya, tapi kan ibadah, ya. Mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh, pokoknya apil. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Muto pas mati agar digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolati. Si piye-piye iki janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik, dikopiok mbek arak atau gelundungno. Begini cekinan, remi, repot mana? Wes cara kula, wes tahlil bid'ah lah, keng gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes wes kowe gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Mung zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlil ngenyak wong. Karo dene zaman iku ora ono mudin ngundang sapa? Tapi kira rasa yakin nak tahlil itu ada tuntunan. Kira gak hadis sahih gawe-gawe tahlil kok ada hadis sahih. Wis biasa ono yang bertelakon. Awang bertakon itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih untuk sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ono hadise ya meneh. Padha ora ono hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama rajin lah sama ini. Serawanin Rosno. Nah ini saya ulang lagi. Ini rumah tenan ya. Orang yang jelas mati oplosan. Pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Itu ada orang. Bacanya ya rontok soleh, wongnya soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bojone ayu juga wong lu cuma mati malah bunuh diri. Piye kehilangan bojo, kehilangan awake. Nah, itu kiai temannya itu tanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anis yahfi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, tidak harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan kefiah baru. Itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam, karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak?
Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum ya? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kafan, terus langsung di pendem. Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazatu muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro njen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdullah bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdullah bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamiyah, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wong itu tukang nanggap dangdut. Dan lu semblotor-blotor nih. Semacam-macam lah. Lalu itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad to. Yo jam 2 jam 09. Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang ngomongin maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Mau kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyoal iku apa? Gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih, yaitu carane mati ne mayit oplosan lah ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekahno waline utawa wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Sumati oplosan sing teko yo akeh, sing imami misale PBNU, PP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku benana wa benahum kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, gak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo pisan. Ngurus utang cek nganggo BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, iku mau 2 dinar. 2 dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu mau sekitar 1.600.000. Iku Nabi pun purun. Mboten purun. Saiki iki lah utang piro Mas? Ono 4 juta. Niki nanti kula tangleti utange 4 juta. Ora gelem Nabi. Kula mun di atas 10 juta, tapi ora nglangkai 20. Tadi kan aset kula ono 1 juta Mas cek sithik. Ke 4 juta aset temu piro? Ini wis Nabi gak kersa. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatillah, tapi kowe-kowe kudu tetep nyolati. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop sing mujma' alaih. Ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata wong fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustofa terus teko mbek kukur-kukur terus salate rapati fasik. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Kados kula ngakatno nikah artise ndang itu sudah teko mesti yo delok. Tapi piye-piye sing ngakatno kiai, misal kiai ra teko terus diakatno penyanyi-penyanyi dangdut ora karu-karuan. Wis pokoke niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah Islam.
Ini penting kolator, no. Ben kowe ora terlalu garis lurus, ya aja garis bengkok. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu tahu. Ya, jadi ini penting kolaturaken. Penting sekali ya. Jadi itu kaifiyah yang dilakukan para ulama dulu. Nggih, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi kudu tetep nyolati. Sudah itu berhenti sejarah. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatadah ini sahabat bilang gini, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Terus Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Utawa diebrono, tapi sing meninggal sayange sing ra ngutangi teng ngene mulane kula niku. Kula termasuk ra cocok. Adan niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih. Nah mboten ampra jaran ibrakno nggih, nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Mboten wong ora jelas-jelas bengak-bengok. Nggih. Ibra iku sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, dia rasa soleh, rasa kecangkeman, dan orang diutang rabuk solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak jogeman gedeng utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup keadatin nas. Umumnya wong diutang, Nabi itu utang. Itu Rasulullah. Ora koyo kowe diutang asli, nah niku semuanya asli permanen. Wong asli ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara sakniki itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari. Artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bank takut reso nyaur terus naik boten karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gento, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nanti kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kitab. Sampai gejol-gejol kan. Tapi mau orang teko. Wah, aku nih lunga Gus. Engko nang rasa kitab gue. Kesuratannya sing top itu ora oleh teko. Berarti kira teko ngerasa top. Akhirnya itu teko berkomedi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kalau nanti dibantah tiang, kan kalau di kalangan kiai ada Fasul Masaid juga, tapi pun boten dipanitiani NU atau Muhammadiyah boten biasa silaturahim, boten enten panitiani. Jadi boten enten sponsor ya, wong biasa ketemu mawon. Begini problemnya, alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau wangkel perkara ini, wong iki nak jisik nak waya ono jamaah, tipe dibiyan ternodang ditan. Wong fasik kan mangkel lho. Kula nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus. Nak ana Jumatan tau disumeti mercon, Gus. Terus dia cerita, masjid kula nate protol gara-gara wong iku. Kok jenenge ngengken kula nyolati. Keberatan, Gus. Kok dia cerita elek nek ana jamaah disetelo dangdut. Pokoke njen wong fasik nek dikon nak mangkel no. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid tuh. Kadang ya ketenangan ana jamaah niku. Terus tak mau gini, aku kiai kok goblok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbah saya. Sehingga banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat.
Ada enggak muridnya bapak, enggak muridnya mbah, muridnya buyut, muridnya Badur Rahman. Jadi itu hormat deh. Mulane nyai latihan kok Mustafa kesel, perkarane wong iku ora hormat sih, dadi wis kesel. Nah, itu takok ngoten. Jawaban saya begini, Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ana wong mati kan salate piye mesti eling. Takbir ula, takbiratul ula ya atau takbiratul ihram kan takbir ula Fatihah, saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iku ono masalah. Ndongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia iku mbok ojo suwira salam-salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, iku anggere takbir keempat ya langsung nggih nggih misalnya. Kalau nate makmum Said Ahmad anggere takbir keempat ya langsung. Nah ini Indonesia bar takbir keempat cek suwi. Cek suwi to. Yang Magelang cek suwi. Malah sing suwi ya. Nak ning fikih iku anggere bar keempat ya salam, ning Mekah nggih ngoten, tapi Indonesia bar keempat cek suwi. Ordere piye ra ro ngono. Teng desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane ra wani, mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mesti terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain apa. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene. Nggih Gus, lha maksude seputi. Lah sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wahidatan shallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca. Lah iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo Gus cocok. Lah masalah ndongakno mayit. Wah. Yo ngene, ndongamu kan wis ndonga ngeper. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten, tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kana ra donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik, kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi pun iki. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati orang tobat niku urusane jenengan. Akhirnya bengi tahlil. Angger takok wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil iku maca kalimat thayyibah kan moyo sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Saiki sing la ilaha illallah iku sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah saiki sing maca tahlil iku sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik, maca dhewe. La ilaha illallah la takoi. Kok rumah temen mbak mayit nganti nangin. Dari sapa rumah mayit mikir aku dhewe lah apa. Begitu juga ke maca selawat, apa selawat Sayyidina Muhammad sing wangi lho sing ning gamek wong do meneng kabeh kok ora adat sing wangi lho James. Sing ada maklumati kami dadak gak sing sering. Allahumma sholli afdalas sholati ala asati makhluqatika nuri hidayah. Ki jawab. Kula mboten ate mimpin ngoten. Perkara wong terus meneng kabeh wah malah repot iki. Ada sing umum-umum wae ben wong iso nirokno. Ora nanti diprotes. Gus, kiye-kiye sing ngangil lho jenengan sing ngangil. Aku nek sing ngangil ke meneng yo siku ae. Agar sing ngangil kan kiye ne tok sing ngomong, liyane apa? Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum wae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo kiye anyar Mustofa resiko dianggap ra apal. Nah, namaku kan wis aman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal wis. Sing muni Gus gak apal sapa. Tapi nek iki debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel ben kesane apa? Apal. Tapi nek kula iku keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengai kabeh. Meneng ta ora Mas ning ngono Gus iku. Wah iki lho Mas, Musolli Abdullah sholati ala sati makhluqati kan nuri huda sayyidina Maulana Muhammadin terus ada maklumat jika ada kalimat itu pokoknya wong arek urun repot tuh. Jadi kiai macam-macam wonten sing madhabe kados kula sing gampang-gampang penting diwaca wong akeh ana sing kok la ilaha kan padha Mas la ilaha melok toreko wangel la ilaha illallah al maujud apa Mas urutane mana nih al maujud fi kulli maka terus al mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli hal ngene wah sing gampang ngene edisi gampang ta sing angel. Ka sing kiai ini lho.
Gampang. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah terus oh. Ghairu mustahnan anhu fi kulli. Mong kula ora kiai top, agar tahlil tuban bingung. Perkara kok lafat aneh kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono itu sampun aku kiaimu ora iso. Orga tiap daerah ku ya adate. Bidu-bidu. Wah, matane wong ya. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, Koyum langsung tak pernah lihat kalau judul Balukman. Ini gue bareng dengan pidato kesusu, bapak pidato tembuti. Ngerti nak kiai ku terkenal tahlil suwi mergo kalimatnya ku aneh-aneh. Jadi kalau suwon dia tahlil kulo mawon, mergo dia kesusu. Terus jak mau cokol hubing telu lah, pun terus pidato. Mergo khawatir nak kiai ku rabar-bar. Mergo pas kesusu lah, menarik kesusu gitu. Ini cerita, jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah be mayit tunggu semayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik teko ning majelis niate ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan to kowe gedeng mayit. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Umpajan mayit itu lalas sing dicolong ya donyamu. Masjid sing di imamane Gus niku riyen kena mercon. Wong nak faseng ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula nu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa debutan nonton niku ora repot to. Biasane langgar jadi sasaran. Lan kula sayang mbek Mustofa ki debutan wangel Kang, wabot. Terus wabot kiai dinengono, dilerakno macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi yang saya kayak enggo bojone orang yang membunuh, kamu enggak boleh ngendikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras. Kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Nyun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional, haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara Jawa? Gak mau zina lah Pak afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkal diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania fi halilati jari, kamu menzinai istri orang itu. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Dahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia enggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu enggak sampai 100, enggak sampai 10 sama. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku wae kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok ora cukup. Aku wis roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawai nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk ning vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai nginceng. Misalnya itu sebenarnya Mustafa Adil,
Lu kok nganti roh? Kulo kepen ngidi, lho wong soleh. Wong soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinan juga. Nah, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas kira ngadus sing lanang tersinggung ditekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sadis. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati cek dilebokno tabung LPG cek di semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhannya. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi. Sebagian LSM itu kalau mengkritikkan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tambah hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ra oleh foto apa meneh video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat itu. Ya gara-gara Nabi Wan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada indam ra'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi jawab, yo al-bayyinah wa ila khudda ala dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid, perkarane kowe kondaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah, pinten 4. Kula goleki kanca sedeng bar dibak. Kula kan golek wong 4 sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi cek ngotot yo ora pokoke al bayyinah wa illa khudala dzori yo tetep bayyinah nak roke. Nah, saya itu berkali-kali basul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Nggih, cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sing ra soleh iki akeh. Wong lanang sing ra soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen megat. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mangkel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nama? Li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah itu gini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah. Cara saat ini sumpah sambar bledek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Dari gue dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad, abadi, sama-sama enggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an.
Lah kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing goro sabar bedak misalnya. Utawa cara saiki diplintes tronton gitu. Kalau di daerah saya gitu kan anak pantura tuh. Lah do tukaran ngono. Aku adek nganti melok wong iku. Tabrak truk. Terus sing musuhe, "Ojo truk tok, muni tronton." Saking mangkele. Sange debat ngono. Nak sing mbong belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah apa? Mungkin nak sing biasane Merapi sumpah kecokot ulo kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah kamu harus angkat tangan. Piye-piye Allah menghentikan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya khizyun. Di dunia itu pantes iku ya untuk ana inane. Mulane dalah wong Indonesia udarane copet yo copet. Ora kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet iku bodoh, sing nyopet jenius. Wah yo repot nang suwe-suwe nek gak ana bahasa hukum nanti begitu. Wong lonte warani itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah yo repot. Mulane kula seneng Indonesia niku tak anggap apik. Artinya apik iku apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyuwun sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan. Yang sementara, wah malah kangelan repot. Secara kula wis bener kok, Pak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Maksudnya Amerika nak darani lonte gitu. Aku sering delok film-film barat. Kulo nu sering delok nggo konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Ora ono kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih ning barat, masih ning negara komunis lho PKI lah ning Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing mlayu sing ndi? Sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rata sama rasa terus. Paham ya? Mulane bener zaman Kisah almarhum. Nah, pondok kula wong ndak ibu-ibu PKI ku ora ono. Asline ning atine ya duwe tauhid. PKI mu gaya-gayanan tok. Maksudnya gaya-gayanan itu fitrah manusia itu hanya menolak paham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan enggak ada PKI ndak, bukan PKI yang organisasi ndak. Fitrah manusia itu hanya menolak paham. Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Wis PKI lah, nak selingkuh delik to. Nak nyolong delik to ora? Lha ora wedi pangeran, ora wedi hukum kok. Delik barang. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling ku nak konangan melayu. Ora kok sampe kae. Wes ora ono pangeran, donya kabeh padha sama rata sama rasa. Wis dibagi ora ono. Tetep melayu. PKI je melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitratallahi allati fatarana sa'aliyah. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Maksudnya ini Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum Allah, anti agama. Ternyata nak pas nyolong yo delik. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan gak perlu delik. Jadi bar nyolong terang-terangan nih. Disentak sing doma. Piye dunya aku mbok jupuk. Dunya iki sama rata sama rasa. Sembrono iki jeng gua anggap dunya. Enggak juga kan. PKI jumlah ayu sama rata sama rasanya di mana ini? Paham ya tadi. Makanya cara Allah itu nggak bisa nerima orang kok tidak Islam itu tidak bisa karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Ini disebut fitratallahi allati fataran nas 'alaiha bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia. Wong kula dungane niki Muharram mergi ngaji pinggan pun mboten Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa shalli wa sallim ala habibina wa ala khalilika Ibrahim nabiyika Musa sofika Isa manasatu wiratan fika sidina wal anbiya ka rasulullah.
Allahumma ya Allah innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana ta'lamu ma fi nufsina faghfir lana dzunubana wa ta'lamu hajatina fa'atina sulana ya Allah Allahumma yassir lana umurana yassir lana wa barik lana fi harakatina wa sakatina wa qina ya Allah min syarri ma qudira lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ila radita wa lakal hamdu ya Allah ba'da ridha ya Allah ya Allah lakal hamdu ya Allah min al-mizan wa muntaha wa mablagh ridha ya Allah muntaha Allah malakal hamdu kama bahu li jarari fika almi subhanallah sifana alaika anta kama Allahumma ya ilahana ya Allah adrikna bi alaika wa na'maika fi kulli halatina sakatina adrikna ya Allah bi ni'matin minka fadlin minka wa aunin minka hatta la nahlika ya Allah wa inna jami'an lan nahlika wa lan nahlika daiman wa anta ma'ana wa anta rabbuna fa innaka ya Allah mudarikuna ya Allah daiman wa fi kulli hal fi ni'maika wa fa adrikna ya Allah bi lutfikal waqi ya Allah ya Allah adkhilna fi hisnikal hasin ya Allah ya Allah adkhilna fi hisnikal hasin fi hadha zaman al kafiril balwad wa inna ya Allah naqumu fi hadid dar ya Allah li sujudi laka wa li iqamati laka wa li ilahi kalimatika hatta nahya wa namuta ala bayyinatin minka ya Allah ya Allah ahyina mutamassikina bi dinika wa mu'linina li dinika wa mu'lina li kalimatika wa amitna ala dinil islam ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah barik lana fi harakatina wa sakatatina ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim